untuk berada di dalam kesadaran akan menjadi sebuah visi jika kamu mengenal dirimu. Akan menjadi sebuah visi, saya ulang, akan menjadi sebuah visi kamu jika kamu mengenal dirimu sendiri. Siapa dirimu itu? Siapa diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur. Hamba fakir sadar kebutuhan, terus mentafakuri diri terhadap kebutuhan kita memproses di semua aktivitas, menjadi proses di semua aktivitas. Memproses kita menjadi manusia, memproses kita untuk menjadi hamba, memproses kita menjadi fakir. Dengan kesadaran aktivitas berdunia ini adalah semuanya alat berproses kembali kepada Allah hingga tumoko, hingga sampai. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, saya juga mohon doa restunya semua pangestu jamaah, doanya semuanya. Ya jane sih nek nganggo carane menung, ya saya juga manusia normal biasa, juga menemui kejenuhan pada saat 2 tahun lebih ini sudah mulai membaik, tiba-tiba kumat kembali. Kesakitan, diarani nek sehat ya normal, nek sakit ya ora ketok nek loro. Tapi sakitnya ya ini tadi sambil ngempet. Doa restunya semoga segera normal, sehat ya. Ada kejibah dawuh guru berkaitan dengan ilmu. Tapi memang ada fase ujian yang harus saya jalani gitu. Tapi sebetulnya secara perkembangan sudah cukup bagus, sudah enggak, kalau sakit enggak lama begitu enggak. Kembali kepada kajian bahwa ilik pangilian, ilik kinilian saling mengingatkan terhadap diri saya dan diri kita semua. Bahwa kehidupan ini supaya apa yang kita jalan itu memproses kita. Supaya apa yang kita jalan itu memproses kita sebagai manusia untuk menjadi manusia. Tidak untuk menjadi robot. Tidak menjadi manusia-manusia yang menyimpang, tidak menjadi manusia-manusia yang terlempar, tidak menjadi manusia-manusia yang sia-sia. Tidak menjadi manusia yang fakabitot a'maluhum. Di tengah-tengah fenomena-fenomena yang saat ini
ambigunya sangat besar, dinamikanya sangat luar biasa. Ambigu atau kebergandaan atau beragamnya pemikiran-pemikiran, bagaimana pemikiran-pemikiran tentang agama, pemikiran-pemikiran tentang kehidupan sosial, kehidupan politik. Apapun yang kita lakukan ini bagaimana supaya memproses kita sebagai hamba dengan metode dan cara yang benar, cara-cara yang baik, cara-cara yang nurani, cara-cara yang menghidupkan hati nurani. Artinya sekali lagi saya matur berkaitan dengan ngomong hati nurani. Hati nurani itu berfungsi jika ada cahaya. Ada cahaya jika di dalam hati nurani itu ada kehadiran. Di dalam hati ada kehadiran Tuhan. Dan setelah ada kehadiran Tuhan, dijadikan sebagai tujuan. Dijadikan sebagai tujuan setelah kita mengetahui tujuan, kehidupan kita jalani ini memunjer semua aktivitasnya itu bagaimana supaya kita sadar memunjer kepada hati nurani yang telah mengenal Tuhan tadi. Beragama yang hilang dari sebuah rumusan ya para ahli yang saat ini banyak dikembangkan dari berbagai pemikiran saat ini juga mulai bermunculan. Ada beragama dengan model syariat, ada model beragama, model tarekat, ada yang beragama model hakikat. Dengan berbagai pendapat, dengan pemikiran dan dari berbagai narasumber ya, dari berbagai pendapat-pendapat secara saat, kondisi saat ini, konteks saat ini, dan juga pendapat-pendapat yang diambil dari orang-orang masa lalu yang telah mengarang kitab-kitab atau buku-buku oleh orang-orang sekarang di zaman kita saat ini, dijadikan sebagai referensi beragama. Sehingga memunculkan beragam pemikiran. Ada yang hilang di dalam satu sistem kehidupan beragama di orang sekarang. Yang mohon maaf tampaknya tidak ya memang ini makna siru ala sir itu ya. Rahasia di atas rahasia yang tidak terungkap. Sebenarnya model zaman Nabi beragamanya seperti apa sih? Sehingga ada beberapa pendapat yang sekarang ini mulai bermunculan seperti Al-Quran, mulai terungkap ternyata tidak 30 juz. Kemudian juga mulai terungkap ternyata tidak seperti yang kita pahami sekarang ini 114 surat. Ternyata ada surat yang hilang yang sudah mulai diteliti, diketemukan itu diteliti ada surat Hafat. Salah satunya ada 2 surah. Sebagai contoh itu kan mulai bermunculan. Saya tidak mengatakan benar atau salahnya seperti apa. Kita memang memerlukan satu kejujuran, kita memang memerlukan dituntut. Kita dituntut untuk memiliki sebuah kemampuan yang terbuka, hati yang lapang dada,
Yang pertama dituntut dulu sebuah kesadaran jiwa fakir. Kuncinya bahwa pertama, kekhawatiran atau ketakutan, walaupun kekhawatiran dan ketakutan ini tidak menjadikan kita ini seperti orang ketakutan melihat hantu. Tapi kekhawatiran dan ketakutan jika kita apa yang kita lakukan saat kita bekerja, kita belajar, kita beraktivitas apapun, supaya apa yang kita jalani itu dalam ridhonya Allah sehingga mendapatkan barokah. Apa yang kita jalani semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya, dan dapat barokah. Tepatnya apa yang kita lakukan itu supaya dalam syafaat. Supaya kita memperoleh syafaat. Dalam bahasa Jawanya, semoga apa yang kita lakukan itu mendapat beberan pangestu guru, kan gitu. Yang pertama adalah, yang kedua tadi yang pertama kita supaya dalam maghfirah, dalam ampunan Allah, dalam rahmatnya, sehingga kita memperoleh barokah. Memperoleh barokah itu berarti bertambahnya kenikmatan, pemahaman, hikmah, kesadaran gitu ya. Kemudian memposisi yang kedua, sadar untuk berlatih menjadi hamba yang fakir. Butuh memproses itu. Butuh memproses itu. Supaya apa yang kita lakukan itu berproses. Ya memang kita memerlukan bangunan-bangunan yang tidak hanya bata yang ditumpuk. Tapi kita memerlukan bangunan-bangunan dengan perekat-perekat yang saling mengikat. Perekat yang saling mengikat. Kemudian yang ketiga, saat kita itu sebenarnya yang pertama, kita bisa memperspektifkan atau membayangkan kehidupan kita di masa yang akan datang, kita ambil langsung titik mentok gitu ya. Karena kehidupan di masa datang berdunia ini, kalau targetnya dunia, kamu menjadi apa, sebagai apa, akan menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi sarjana, atau bekerja, atau berkarya, atau berkreatif, inovatif. Itu kan ambah-ambahan, itu kan lakon yang harus dilalui. Karena sebagai apapun, menjadi apapun, itu sebuah proses kita masing-masing. Menjadi apa? Polisi, apa TNI, apa menjadi guru. Kemudian yang masa depan yang saya maksud adalah kita membayangkan kehidupan setelah masa pakai jasad habis atau saat selesai di dunia. Itu tujuan kita. Anda belajar itu memiliki tujuan supaya memiliki kemungkinan besar bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupanmu. Kamu tuh belajar. Jadi bagaimana sekarang kamu itu memiliki sebuah visi, kan gitu ya. Supaya kamu memiliki sebuah visi bahwa kehidupan kamu ke depan itu untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan dirimu dan lingkunganmu. Kamu punya visi ini, itu visi. Visi besarnya itu adalah keselamatan. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan selamat. Kan begitu. Tapi proses bahwa sejak kita belajar ini kan tujuan kita supaya orang mengatakan supaya bisa bekerja, supaya menjadi pinter, supaya menjadi cerdas kan.
Tapi goalnya bahwa kamu punya visi bahwa kamu itu untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berfaedah, memberdayakan dirimu, mengembangkan potensi-potensimu, bermanfaat dan berfaedah, sehingga kamu dapat mengembangkan potensi dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Itu amal ibadah, begitu ya. Itu namanya ibadah. Penghambaan. Ibadah itu penghambaan. Dan akhirnya jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, selamat. Itu sehebat apapun, apa meneh wis tuwek seumur-umur. Saya ini sudah mulai mikir, wis mulai mikir mati begitu kan ya, gampang kan begitu. Bukan dipikir, jadi kepikiran beda ya. Memikir dan kepikiran itu berbeda. Jadi pada saat untuk berada di dalam kesadaran akan menjadi sebuah visi jika kamu mengenal dirimu. Akan menjadi sebuah visi, saya ulang, akan menjadi sebuah visi kamu jika kamu mengenal dirimu sendiri. Siapa dirimu itu? Siapa diri kita?